Kita buktikan sekarang saatnya. Kan kita sama-sama pembalap. Ready? Go! Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi berkesempatan menjadi orang yang pertama mencoba Mitsubishi New Xpander. Tapi kayaknya nggak seru kalau gue sendirian. Karena kebetulan gue saat ini bersama teman gue yang kebetulan lagi di belakang sana. Dia lagi preparation mobilnya karena kita mau balapan. Ya, balapan kali ini balapan yang nggak biasa. Kalau kalian lihat di belakang gue, ini merupakan sirkuit, tanda kutip. Ini adalah test track di salah satu tempat di Indonesia, dan ini seru banget karena gue baru pertama kali kesini. Banyak banget tikungan, dan kalau kalian lihat posisi gue saat ini lagi miring, kurang lebih nih kemiringannya 8 derajat. Udah hampir sama nih tracknya kayak track-track balap. Tapi kita akan lihat apa aja sih yang akan menarik antara gue dan Ajis, battle-nya seperti apa. Tapi ngelihat dari video gue yang kemarin, kalian bisa ngelihat sekarang langsung, nggak cuma berada di dalam satu tempat, tapi kalian bisa ngelihat secara eksteriornya New Xpander sangat-sangat berubah. Ya kan, kita udah ngelihat di sini dari grillnya pun kelihatan lebih gagah. Dan yang menjadi pertanyaan gue, apakah dengan pergantian CVT-nya akan menjadi mobil lebih enak? Dan yang kedua, dengan ground clearance yang lebih tinggi, apakah mobil ini akan semakin limbung? Kalau gitu kita cobain dulu aja sebelum kita nanti balapan. Let's go! Salah satu pertama kali yang harus gue coba adalah CVT terbaru dari New Xpander. Sebenarnya ini adalah cara yang gue nggak boleh kasih tahu siapa-siapa, tapi kali ini gue kasih tahu ke teman-teman kalian. Caranya gampang banget ya. Kalau kalian mau ngelihat ini gearboxnya masih bagus atau enggak ya, tapi kan ini mobil baru ya, supposed to be masih bagus. Cuman kan kita mau tahu nih seberapa pengaruhnya si CVT-nya ini. Caranya itu gampang banget. Kita masukin aja ke netral, kita injek rem, dan kita masukin ke D. Pada saat kita masukin ke D, kalau ada jedukan, itu berarti gearboxnya udah kurang bagus atau nggak bagus karena teknologi yang lama, matic yang lama seperti itu. Tapi kita ngelihat sekarang dengan teknologi CVT yang terbaru, gue masukin dari netral, gue masukin ke D tuh nggak ada jeduk gitu. Ini bagus. Mari kita coba jalan. Seperti yang tadi gue sempet sounding tentang CVT. CVT-nya tuh buat gue pribadi ngebawa mobil ini, karena gue sudah terbiasa dengan ngebawa mobil Xpander sebelumnya. Ya banyak kalian yang nggak tahu kalau gue juga punya Xpander dan gue nggak sempat publish. Tapi kalau gue rasain sama yang sebelumnya, perpindahan giginya tuh bener-bener nggak berasa. Jadi kayak lebih halus gitu loh. Menarik. Lalu berikutnya yang sangat berbeda daripada Xpander sebelumnya, buat gue pribadi yang gue rasakan, kursinya lebih tinggi dan secara dashboardnya tuh lebih pendek. Jadi kita bisa ngelihat lebih luas dibandingin sama Xpander yang sebelumnya. Oke, dan sekarang gue akan coba traction pada saat lagi tikungan, kecepatannya 60. Gue mau coba handlingnya. Handlingnya untuk New Xpander kali ini seharusnya mindset kita adalah dengan lebih tinggi ground clearance-nya pasti mobilnya lebih nggak enak karena center of gravity-nya itu berbeda karena lebih tinggi. Tapi buat gue yang udah mencoba mobil ini dengan kecepatan 60 km per jam, gue melewati tikungan, handlingnya masih tetap stabil dan bisa gue bilang hampir sama kayak sebelumnya yang ground clearance-nya lebih rendah. Lalu sekarang gue akan coba berhenti, gue akan CVT-nya ini kalau gue udah coba tadi jalan, itu bener-bener kayak ya jauh lebih bagus daripada sebelumnya karena sama sekali tidak berasa perpindahan giginya. Mari kita coba 0 sampai 100. Oke, gue akan mulai 0 sampai 100. Sekarang di 40, 60, 80, dan 100. Oke. Perpindahan giginya sangat halus, tidak ada sentakan. Ya biasa kan kalau misalnya kita lagi bawa mobil terus kita mau ngegas dan kita kick down, itu tuh rasanya tuh kayak apa ya, kayak tarik pada saat lo pergi. Tapi dengan CVT yang terbaru di New Xpander ini, rasa itu hilang. Jadi nah berikutnya gue akan coba
kayak gue nggak ngerasa ada perpindahan yang kasar. Untuk ngerem sendiri, gue coba di sini sedikit hard brake, tapi ternyata dengan 80 km per jam. Saat ini gue berada di 80 km per jam dan gue akan coba dengan menikung. Gue coba dengan tikungan. Posisi handlingnya masih tetap stabil. Ini yang gue harus rasakan. Sekarang gue masuk tikungan ini, gue akan kurangin kecepatan sampai 60 km per jam. Lalu gue coba gas lagi, suspensinya masih tetap stabil. Gue masih belum merasakan perbedaan yang signifikan karena mobilnya jauh lebih tinggi. Handling di jalanan yang jelek ini menurut gue masih bisa acceptable buat di jalanan. Ini gue jalan 40 km per jam di jalan yang super bumpy dan ternyata masih oke, bisa diterima lah, acceptable buat dipakai di jalan raya. Oke, kalau tadi kita memasuki tikungan 80 km per jam, sekarang gue akan coba memasuki tikungan dengan 90 km per jam. Kita akan mencoba handlingnya di 90 km per jam. Dan menurut gue suspensinya masih sangat enak, handlingnya masih sangat bagus untuk tikungan. Lalu kita masuk di tikungan yang ini, tadi kalau kita 40, sekarang kita coba 60. Mobil tidak terlalu limbung, kalian bisa ngeliat posisi menyetir saya seperti ini, ngegas, dan di 60 km per jam di tikungan yang sangat tajam, itu masih handlingnya masih enak. Lalu kita akan coba saat ini ke jalan konkret atau yang sering disebut beton. Nah, di beton ini gue akan jalan sekitar 60 km per jam sampai 80 km per jam. Gue ngerasain sendiri mobil ini jauh lebih kencang dibanding Expander yang sebelumnya. Ini sekarang gue pergi berjalan sekitar 70 km per jam. Gue tidak merasakan ada suara bising ban yang masuk ke dalam kabin. Bagus banget perubahannya. Dan surface konkret atau beton. Maka gue akan coba keduanya. Gue akan melakukan zigzag di keduanya, tapi zigzag yang tidak begitu ekstrim. Tapi kita akan coba. Ya, handlingnya masih kepegang. Gue zigzag di 80 km per jam di keduanya, di konkret dan di aspal. Wah, gue cukup kaget sih, beneran gue cukup kaget dengan ternyata pada saat kecepatan 80 km per jam, mobil ini di bawah zigzag ini mobilnya masih nurut banget. Even ini sekarang gue 90 km per jam, gue bawa zigzag, mobil ini masih sangat-sangat nurut handlingnya. Gue jadi penasaran kalau misalnya mobil ini kita pakai buat balap. Oke, kalau gitu sekarang gue udah siap. Gue udah tahu perubahan-perubahan di New Expander baru ini dan gue udah siap buat balapan sama Lutfi Aziz. Jadi gimana lo mau ngajakin gue balap? Kan lo udah tahu perbedaan speknya kan sama yang lama. Lo udah belajarin handlingnya kan? Sekarang saatnya kita ditantangin balap lagi gua. Kita buktikan sekarang saatnya. Kan kita sama-sama pembalap. Lu pembalap, gue udah enggak. Oh, ya tapi pernah balapan. Nah. Kalau gitu kita udah siap kan? Kita minta tolong dulu sama yang jagoannya nih. Jagoan balapnya. Jagoan balapnya ada Mas Fitra di sini. Oke, para pembalap sudah siap? Siap.
Buru-buru ya. Ntar dulu dari sini dong, dari sini. Startnya dari sini. Ya enggak dong, dari mobil lah. Ya startnya kan masuk mobil kayak balapan zaman dulu, nggak tahu ya. Ya enggak gitu juga kan, ntar ngitungnya kan tetap pas dari udah di dalam, udah siap. Balap apa mau debat? Oh ya, siap, Oh, iya, siap. udah. Oke. Balap apa debat? Mas Fitra hitung. Ya. Ya udah. Itu. Ready? Ready? Ready. Ntar dulu. Jadi gimana? Langsung masuk mobil, langsung gas. Kayak leman. Ini belakang tabrak nggak ntar? Lah, ini udah clear area. Clear, nanti clear. Nanti clear area Ada langsung. clear area langsung Oke, ya. nanti begitu bendera ke bawah, langsung masuk mobil, Langsung pasang seatbelt dulu, baru jalan. Nggak boleh jalan dulu pasang seatbelt ya? Nggak boleh. Diskualifikasi. Diskualifikasi kan ada GoPro di dalam kelihatan, ya kan? GoPro gue belum nyala. Ya udah nyalain dulu. Udah nyala? Ayo. Udah nyala belum? Udah siap nih. Udah siap. Ya. Oke. Siap. Dah. Oke, mau lari. Enggak lah, udah dari berdiri aja. Oh, ya udah. Susah jongkoknya. Iya. Asam urat lagi kampuh. Ready? Go. Nah, jadi tadi itu gue bukan balapan karena ini bukan Expander EP4, tapi ini adalah new Expander yang memang perubahannya udah banyak banget. Dari video ini kalian udah bisa melihat apapun tentang perubahan yang ini adalah menurut gue udah jauh banget berbeda daripada Expander sebelumnya. Nah guys, itu dia tadi keseruan Oke. gua sama Ajis sudah selesai. Kita bukan nggak balapan, nggak balapan. karena ini bukan Expander EP4 ya kan. Ini adalah the new Expander dengan banyak perubahan dari versi sebelumnya. Betul. Ya kan? Banyak banget yang Enak udah berubah. mobilnya. Enak banget handlingnya. Handlingnya masih enak ya? Handlingnya masih enak. Padahal Walaupun mobil lebih tinggi ya kan. benar. Dan juga penglihatannya visibility juga lebih luas gitu loh pokoknya. Itu dia tadi banyak banget perubahannya, terserah kalian menilainya seperti apa. Gue sama Ajis tuh nggak pernah ada kata menang, nggak pernah ada kata kalah karena kita nggak balapan. Nggak balapan beneran. Nggak balapan Kita beneran. lagi seru-seruan aja. Kita lagi seru-seruan aja. Yoi. Ya udah segitu dulu video gue Siap. kali ini. Ajis, thank you Thank banget you, udah thank you, nemenin Cok. gue. Thank you. Buat teman-teman nggak bosan-bosan gue inget untuk tetaplah berhati dalam berkendara dan adios. Bye bye.